Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua kelas 9A dan kelas 9B yang aku banggakan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun pembelajaran kali ini masih melalui daring, semoga tidak mengurangi semangat kalian dalam memahami materi SKI. Sebelum materi kita mulai, marilah kita awali dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini dapat mempermudah kita dalam memahami materi yang akan kita pelajari hari ini. Anak-anakku semua kelas 9A dan kelas 9B, kemarin saya kasih tugas ya untuk membuat skema Kerajaan Pajang, Mataram Islam, sama Kerajaan Kesultanan Cirebon. Sudah apa belum? Kalau sudah, sekarang skemanya dilihat. Saya jelaskan mengenai asal-usul Kerajaan Pajang. Ya sudah dilihat ya, yang belum nanti dibuat skemanya ya. Kerajaan Pajang ini merupakan lanjutan dari Kerajaan Demak. Karena Kerajaan Demak dulu yang terakhir rajanya yaitu Joko Tingkir atau kita kenal dengan nama Mas Karebet atau Sultan Hadiwijaya. Ini kamu lihat skemanya, karena sejarah atau lika-liku Kerajaan Pajang ini sangat banyak dan banyak permasalahan, maka skemanya sangat banyak. Ini dilihat ya. Kerajaan Pajang didirikan pada tahun 1549. Letaknya di Jawa Tengah, tepatnya di Surakarta. Sekarang itu tinggal fondasinya. Sudah tidak ada bekas kerajaan yang masih bagus, sudah tidak ada. Tahun 1589 didirikan oleh Mas Karebet. Mas Karebet atau kita kenal dengan nama Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir. Ini pendiri Kerajaan Pajang. Setelah Kerajaan Pajang berdiri dan dipindah di Pajang, pada waktu itu untuk meresmikan Kerajaan Pajang, Joko Tingkir dipanggil di Giri Kedaton bersama para adipati Jawa Timur untuk mengakui adanya Kerajaan Pajang, karena Kerajaan Pajang ini baru didirikan setelah Kerajaan Demak, jadi belum ada yang tahu. Setelah diakui dari pertemuan ini, akhirnya Kerajaan Pajang diresmikan dan diakui oleh kerajaan yang ada di Jawa Timur. Setelah itu Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya atau kita kenal dengan nama Mas Karebet. Jadi namanya ada 3 ya, namanya satu cuma gelarnya 3. Dia mempunyai putri, dan putrinya ini supaya untuk mempermudah dan menjalin kerjasama dengan kerajaan lain, putrinya dinikahkan dengan pemimpin para adipati Jawa Timur, namanya Panji Wiryakrama. Ini dinikahkan untuk menjalin kerjasama. Terus putri yang kedua dinikahkan lagi dengan Panembahan Lemah Dhuwur. Jadi putri Joko Tingkir dinikahkan dengan para penguasa di Jawa Timur untuk menjalin kerjasama. Karena pada waktu itu Kerajaan Pajang termasuk kerajaan yang paling termasyhur dan mencapai puncak kejayaannya. Setelah itu pada tahun 1582 terjadilah perang besar-besaran, yaitu perang Kerajaan Pajang melawan Kerajaan Mataram. Kenapa melawan Mataram? Kenapa terjadi perang pada waktu itu? Karena Kerajaan Mataram ini rajanya namanya Sutawijaya ini membela adiknya yang dibuang oleh Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir di Semarang. Adiknya karena pada waktu itu melawan Kerajaan Pajang, akhirnya dibuang di Semarang.
kakaknya ini balas dendam, dia memerangi kerajaan Pajang, paham? Setelah terjadi perang besar-besaran antara Pajang dan Mataram, ini dimenangkan oleh kerajaan Mataram. Yang menang ini Mataram. Nanti dibuat skema sebaik mungkin, semudah kalian bagaimana memahami itu skemanya. Setelah perang dan dimenangkan oleh kerajaan Mataram, akhirnya Sultan Hadiwijaya pulang. Sultan Hadiwijaya sakit dan akhirnya wafat dan meninggal. Lalu siapa yang melanjutkan kepemimpinan kerajaan Pajang setelah Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir atau Mas Karebet meninggal? Setelah itu ada masalah lagi karena Sultan Hadiwijaya mempunyai putra, namanya putra dari Sultan Hadiwijaya itu namanya siapa? Pangeran Benowo. Ini putranya. Seharusnya yang menjadi raja adalah Pangeran Benowo karena putra dari Joko Tingkir. Tapi dia juga mempunyai seorang menantu. Menantunya namanya siapa? Arya Penangsang. Arya Penangsang ini bertengkar dengan Pangeran Benowo untuk memperebutkan kekuasaan. Lalu Pangeran Benowo diasingkan di Jipang, tidak boleh di Pajang. Yang menjadi raja pada waktu itu yaitu menantunya, namanya Arya Pangiri, yaitu raja kerajaan Pajang yang ketiga pada tahun 1583. Ini raja kerajaan Pajang. Tapi ketika Arya Pangiri ini memimpin, dia tidak fokus pada pemerintahannya, tapi dia malah mengurusi masalah balas dendam terhadap Mataram yang dulunya sudah mengalahkan ayah mertuanya yaitu Joko Tingkir. Dia tidak memikirkan kerajaan Pajang, bagaimana pemerintahan masyarakatnya, bahkan pada waktu itu tidak diurusi. Banyak masyarakatnya yang merasa kelaparan, kemiskinan pada waktu itu, sehingga Pangeran Benowo yang pada waktu ini mengungsi, dia melihat kondisi kerajaan Pajang yang seperti itu. Akhirnya Pangeran Benowo berusaha masuk lagi di kerajaan Pajang. Akhirnya Pangeran Benowo ini mencari teman, dia bersekutu dengan Sutawijaya. Ini Sutawijaya yaitu dari Mataram. Diajak bersekutu itu berteman untuk melawan Arya Pangiri. Setelah itu Pangeran Benowo menyerang kerajaan Pajang. Ini menyerang Pajang. Arya Pangiri dan diserang oleh Pangeran Benowo bersama Sutawijaya. Setelah itu terjadilah perang besar-besaran antara anak Joko Tingkir yang bernama Pangeran Benowo dengan menantunya yang menjadi raja yang kedua yaitu Arya Pangiri. Setelah terjadi perang besar-besaran, dimenangkan oleh siapa? Siapa yang sudah membuat skema? Dimenangkan oleh Pangeran Benowo. Pada waktu itu Pangeran Benowo bersekutu dengan Sutawijaya dari kerajaan Mataram. Ini Panembahan Senopati. Setelah Pangeran Benowo menjadi raja ketiga, akhirnya Pangeran Benowo menjadi raja ketiga dikuasai oleh Sutawijaya. Meskipun rajanya Pangeran Benowo, tapi yang menjalankan pemerintahan atau yang mengarahkan semua yaitu kerajaan Mataram atau Sutawijaya. Dan perlu kalian tahu, untuk raja keempat ini karena Pangeran Benowo tidak mempunyai putra mahkota, akhirnya yang diangkat menjadi raja keempat yaitu adiknya yang bernama Pangeran Gagak Bening. Meskipun seperti itu, tapi semuanya kerajaan Pajang ini di bawah bawahan Sutawijaya atau Panembahan Senopati kerajaan Mataram. Demikianlah sejarah berdirinya sampai runtuhnya kerajaan Pajang dan mengangkat Pangeran Gagak Bening sebagai bupati di Pajang setelah Pangeran Benowo. Jadi saya ulangi lagi, kerajaan Pajang tadi raja pertamanya siapa?
Joko Tingkir. Terus raja kedua, siapa raja keduanya? Raja kedua Arya Pangiri atau menantu dari Joko Tingkir. Raja ketiganya Pangeran Benowo, ini putra dari Joko Tingkir. Raja keempat atau bupati keempat yaitu adik dari Pangeran Benowo, namanya Pangeran Gagak Bening. Sudah paham? Kalau belum paham, buat skema sefaham kalian bagaimana. Kalau sudah, nanti atau minggu depan skema dari kerajaan pajak ini dikumpulkan sama tugas yang kemarin. Semua dibuat skema biar kalian mudah untuk memahami. Dikumpulkan ya. Demikian untuk materi SKI yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat dan mudah kita pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.